Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi di sekitar udar asumsi membangun perspektif. Nah, ini bagian dari penguatan moderasi beragama yang perlu betul-betul kita hayati dan kita perlu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disebut dengan bagian kedua terkait dari udar asumsi membangun perspektif. Nah, udar asumsi itu coba kita bayangkan dalam mengudar. Udar itu kan ada benang kusut ya. Benang kusut tidak udar. Udar itu apa? Bahasa Bali atau bahasa apa gitu? Bahasa Sunda ya. Kalau orang Sunda nggak punya orang Sunda. Di udar itu supaya apa? Jelimetnya itu menjadi baik lagi, menjadi rata lagi. Di udar asumsi membangun perspektif. Kita akan membangun sesuatu yang baru. Nah, di sini ada teori namanya leader of inference. Leader of inference ini akan membentuk dalam pemikiran kita. Ada leader of inference, artinya adalah tangga kesimpulan. Nah, dalam tangga kesimpulan ini, leader of inference ini diartikan sebagai jadi pemahaman kognitif kita. Nah, dalam nantinya akan membentuk suatu pemahaman yang baru terkait dalam kita memahami orang per orang dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan yang heterogen yang sangat banyak sekali, maka kita akan melihat tergantung apa yang kita baca. Mari kita lihat ladder of inference, tangga kesimpulan, minimal ada 7 ya. Di sini dalam gambar ini begini. Ladder of inference yang pertama adalah di sini disebutkan sebagai actual of behavior. Yang pertama, realita ya. Nah, dalam realita itu kita akan melihat, tentunya kalau kita melihat realita di lapangan, kita akan melihat apa? Dari fakta, dari fakta yang ada yang kita lihat dan realita. Nah, dengan demikian, di dalam menyimpulkan sesuatu, nah, kita ini akan tergantung dari apa? Di sini dalam leader of inference adalah yang pertama, selective data. Ini ya, selective data. Ini berbahasa Inggris. Yang biasa berbahasa Inggris, ya mungkin orang legok dan sebagainya akan lebih ini ya. Seleksi data. Selective data. Artinya apa? Kita menyeleksi data. Di dalam kita menyampaikan sesuatu, di dalam kita bersikap, dalam menyikapi masalah yang ada di kita itu, pertama tergantung kita menyeleksi datanya bagaimana. Coba kita bayangkan, menyeleksi data, kita mau tahu terkait orang yang namanya Aning itu dari mana? Kita cari datanya. Data personalnya, data keluarganya, data kuliahnya di mana, apakah dia bolos atau tidak, dan sebagainya. Itu harus dari seleksi data. Jadi jangan sampai kita terperosok dalam menyimpulkan sesuatu, tapi kita tidak menyeleksi data dengan baik. Ini bisa kita pahami ya. Nanti kita akan berdiskusi. Saya ingin memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan opini-opininya terkait seleksi data. Nah, dalam seleksi data kita biasa mungkin ada guru, ada mahasiswa, ada dosen biasa berdiskusi untuk mengadu data. Bagaimana menyikapi seseorang yang katakanlah dia keluar dari fakta ataupun keluar dari kebiasaannya, itu kan kita akan mengadu data seperti itu. Nah, lalu yang kedua,
Di dalam level of inference, tangga kesimpulan kita agar kita tidak salah paham. Yang kedua adalah added meaning. Added meaning. Added itu tambahan, meaning adalah makna. Jadi kita menambah makna. Nah, coba kita renungkan, kita pahami dari menyeleksi data tadi. Kita menyeleksi data, bahkan dalam Al-Quran itu disebut yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsan. Nih, nanti Anda cari surat apa dan ayat berapa. Yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsan. Anda harus banyak, kita mengikuti banyak orang. Yastami'una al-qawl, banyak mendengarkan berbagai macam opini, informasi, tapi apa kesimpulan kita? Ya tabi'una ahsan. Kita mengambil sesuatu informasi yang lebih baik. Ini saya rasa ada kaitannya dengan seleksi data. Nah, yang kedua tadi added meaning, artinya adalah menambah makna. Nah, setelah kita melihat apa, menyeleksi data dengan baik dari orang, dari berita dan lain sebagainya, lalu kita kasih makna yang lebih baik. Contoh kira-kira bagaimana? Setelah kita mendapatkan data yang baik, lalu kira-kira dalam pemikiran kita, apakah orang ini atau apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan arif, bijaksana, atau bagaimana? Nah, maknanya ya, menambah makna. Jadi biasanya seseorang itu dia keluar dari jalur kemanusiaannya ketika dia sedang dalam keadaan apa? Sakit jiwanya. Tapi itu manusia akan ketika kita mendekatkan jiwanya dengan kita berkomunikasi dengan baik, kita obati, terapi dan sebagainya, maka orang itu nanti akan sembuh juga. Ini kan added meaning ya. Added meaning itu menambah makna kebaikan. Nah, setelah itu added meaning lalu masuk pada yang assumption, berasumsi. Di dalam menyimpulkan sesuatu dari realita fakta yang ada tadi, kita menyebut data, lalu added meaning masuk pada asumsi. Apa itu asumsi? Sesuatu yang kita anggap benar, kita asumsikan. Nah, dengan asumsi kita, maka jadi tangganya begitu ya, menyeleksi data, menambah makna, lalu kita berasumsi bahwa ini akan baik. Jadi informasi ini akan baik. Contoh mungkin banyak mahasiswa atau mahasiswi di kampus kita ini atau di lembaga yang lain, dia memberikan jadi berasumsi ketika ada sekelompok berbagai macam kelompok mahasiswa-mahasiswi gitu ya, berdialog, tapi ada di pojok, kita asumsikan ya, itu berbahaya kelompok itu. Jadi itu kan asumsi ya, sesuatu yang kita anggap ya. Tapi itu ya sebaiknya yang betul, yang baik, tidak yang tidak baik. Nah, setelah asumsi kita akan masuk pada apa ini? Conclusion. Apa itu conclusion? Konklusi. Kita akan menyimpulkan bahwa ini kita menyoroti sesuatu ya, individu namanya Ibu Aning gitu ya. Katakanlah Ibu Aning ini bukan sesuatu yang fiktif, bukan yang ada di sini, bukan ya, atau orang mana gitu, orang akhirat mana gitu, dunia mana. Nah, ini ketika sudah menyeleksi data, bahwa Aning ini dari keluarga, dari individunya, sosial, dia seorang yang baik. Nah, dengan demikian tambah maknanya, anaknya pun cantik, itu menambah makna kan, added meaning. Lalu kita berasumsi, iya ya, bagaimana kalau saya jadikan istri? Nah, ini kan novel sedang mencari-cari informasi terkait Aning ini.
Lalu setelah berasumsi, oh dia anak baik, oh dia seseorang yang bakal menjadi ibu yang baik, maka berkonklusi, menyimpulkan kan, oke lah, saya akan approach, akan mendekati dia, saya akan sorot kamera saya dengan dia, bagaimana dia begitu banyak, kalau perlu akan saya antar pakai motor saya. Berkonklusi. Setelah konklusi apa? Hah? Lalu akan menambah tangga kesimpulannya, akan menambah pada sesuatu keyakinan. Jadi, nah iya, saya sudah sangat yakin sekali bahwa dia calon anak-anak saya. Nah, kesimpulan ya, kesimpulan diri. Nah dengan diri itu maka akan naik pada tahap yang ketujuh. Tahap berikutnya adalah action. Action. Naufal akan terus mendekati Ibu Abi. Action. Menyerempetlah, ngobrol, yang jelas action. Harus menjadi istri saya. Gitu ya. Nah ini sebagai level of inference ketika kita untuk menyimpulkan bahwa sesuatu itu baik, sesuai fakta dan sebagainya, kita harus melihat dari berbagai macam tangga yang tadi. Jadi actual of behavior, lalu seleksi data, added meaning, assumption, conclusion dan belief. Setelah belief, nah ini dalam lingkaran ini, coba Bapak dan Ibu sekalian kita lihat. Di sini ada tulisan reflective loop dan reflective learning. Nah ini sebagai sesuatu yang berkesinambungan. Jadi actual of inference, lalu seleksi data, added meaning, assumption, conclusion, belief, lalu action. Kita sudah mengambil sesuatu yang udah saya yakin semuanya, maka akan masuk pada reflective loop dan reflective learning. Nah di sini ada dalam reflective loop itu kita akan menemukan gayanya spiral. Spiral itu bukan untuk ini, bukan. Spiral kalau kita punya tugas dari dosen kita, masalah kita jilid spiral kan? Spiral itu kan terus ya, tanpa ada ujungnya. Nah, reflective loop itu kita semua Bapak Ibu sekalian, jadi action kita itu akan berkesinambungan ketika kita melakukan reflective loop. Artinya apa? Refleksi terus berjalan. Nah, di situ ada pertama diagnostic, ada taking action, ada planning action, dan nanti ada yang terakhir disebut dengan kesimpulan. Nah dari reflective loop itu akan kembali kepada realita yang ada, lalu terus berputar. Nah sebagai kesimpulan pada pertemuan ini dalam tema level of inference, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menyimpulkan, dalam memahami banyak orang itu, kita minimal harus seperti ini. Melihat fakta realita, lalu kita menyeleksi data, informasi dari berbagai macam media dan sebagainya, lalu kita menambahkan apa? Makna begini. Setelah itu apa? Asumsi. Conclusion. Menyimpulkan, lalu konklusi, belief. Nah, belief itu jangan sampai apa? Keyakinan harus menjadi yang utuh. Setelah keyakinan jadi. Nah, mudah-mudahan kita dalam berperilaku di masyarakat, dalam menilai apapun yang terjadi, menilai apapun yang terjadi ketika kita sudah menggunakan level of inference ini, insya Allah cara pandang kita, sikap kita, cara bicara kita
cara bicara kita semuanya itu akan memiliki makna yang baik. Jadi kalau dalam istilah komunikasi itu kita tidak nyablak, bicara kita dengan baik data, bicara kita dengan penuh hati, penuh pikiran yang baik dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini tema yang berkaitan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sesuatu yang memang menjadi prioritas pemerintahan kita sekarang, pemerintahan presiden kita sekarang, yang perlu kita jalankan, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi moderasi beragama memberikan kita pemahaman yang baik dalam hal melaksanakan ibadah ataupun menghormati banyak orang dan sebagainya, dan kita menjadi seorang yang menjadi individu yang sangat menentukan nasib negara kita. Jadi kita sebagai umat Islam menjadi figur sentral bahwa kita masyarakat yang beradab, berpengetahuan, berakhlak dan berkarakter. Sehingga dalam kesimpulan pertemuan ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada banyak orang, dan itu menjadi dakwah bilhah, menjadi sesuatu yang menceritakan bahwa Islam itu agama damai, agama yang rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.